Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12 semester ganjil bersama saya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, semoga kita selalu diberi semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang mana materi tentang beriman kepada qada dan qadar telah saya share di WA group dan bisa dipelajari di rumah, dan saya di sini akan memberikan penjelasan tentang materi tersebut secara mendalam. Iman kepada qada dan qadar. Tujuan dari pembelajaran iman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari qada dan qadar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dalil akli dan nakli kebenaran tentang qada dan qadar. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh fenomena qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu mengimplementasikan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Pengertian qada menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada berarti ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya atau ketetapan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Jadi bisa diartikan qada adalah rencana Allah sejak zaman azali. Kemudian qadar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut istilah, qadar berarti perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk. Jadi qadar bisa diartikan adalah kenyataan dari qada Allah atau rencana Allah. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu iman kepada ilmu Allah yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Jadi kita sebagai orang Islam harus beriman bahwa Allah itu maha mengetahui. Yang kedua adalah iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi semua kenyataan di dunia ini adalah salah satu qadar Allah yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Jadi kita sebagai umat Islam harus beriman bahwa Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Dan yang keempat, iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kita harus beriman bahwa Allah itu Maha Esa atau satu-satunya, tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang menandinginya. Kemudian dalil akli dan nakli tentang qada dan qadar. Yang pertama adalah Quran surat Al-Qamar ayat 54 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berdasarkan ukuran atau takdirnya. Yang kedua adalah Quran surat Al-Hadid ayat 57 yang artinya tidak ada
suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi segala sesuatu yang menimpa manusia atau yang ada di bumi sebelumnya telah tertulis di Lauh Mahfudz dan merupakan takdir Allah, dan itu semua adalah mudah bagi Allah. Yang ketiga ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau tetesan air yang sangat kecil, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Jadi ketika manusia ditiupkan ruhnya, Allah telah menentukan rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya. Kewajiban iman kepada qada dan qadar diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi Rasulullah menjawab tentang keimanan, salah satunya berisi tentang qada dan qadar, bahwasanya sebagai orang Islam harus mengimani qada dan qadar Allah, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk. Macam-macam takdir menurut ulama dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takdir mu'alaq, yaitu takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, ia belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Itu adalah salah satu contoh takdir mu'alaq yang berkaitan dengan ikhtiar atau usaha manusia. Yang kedua adalah takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Contohnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit, atau dilahirkan dengan kulit hitam, dilahirkan di Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Itu adalah salah satu takdir mubram. Yang kemudian adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah atau hukum-hukum Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Tanpa adanya doa, maka usaha itu juga akan sia-sia. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi hidup dengan pikiran yang optimis akan menghasilkan hasil yang optimis juga. Yang kelima adalah meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi hikmah beriman kepada qada dan qadar ini adalah meningkatkan kekebalan jiwa. Apabila dilanda bencana atau kegagalan, manusia akan cepat bangkit dan berusaha kembali. Yang keenam adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri.
Jadi Allah membuat peraturan-peraturan yang isinya adalah untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Demikian tadi penjelasan dari materi beriman kepada qada dan qadar. Dapat disimpulkan bahwa beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, dan kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimaninya. Dan juga kita harus memiliki sikap optimis terhadap hidup ini, diiringi dengan sikap ikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA, dan untuk tugas kalian di rumah adalah menuliskan kembali Quran surat Al-Hadid ayat 57 lengkap beserta artinya, dikirim ke WA saya maksimal pukul 10 malam. Baiklah, mari kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.